Bersama saya Arizal Firmansyah. Kali ini kita akan belajar cara live di YouTube dan juga di TikTok secara bersamaan melalui PC ya. Yang pertama, silakan Anda siapkan OBS Studio dan juga TikTok Live Studio seperti yang ada di desktop ini. Nah, untuk OBS itu Anda bisa searching di Google dengan cara mengetik OBS download gitu ya. Oke, seperti ini. Nanti Anda download OBS seperti biasa sesuai dengan komputer, jenis PC Anda dan juga OS Anda. Kemudian ada juga TikTok Studio, TikTok Live Studio ya. Itu juga Anda ketik di Google dan Anda download seperti biasa di sini. Download Live Studio. Nanti setelah Anda download, Anda install, Anda akan memiliki dua software ini. Oke, kita buka keduanya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, OBS ini udah muncul. TikTok Studio biasanya yang lebih lama atau lebih lemot karena software ini lebih berat gitu ya. Dan kadang-kadang setelah kita buka minta update karena TikTok Live Studio ini kayaknya lebih seneng update gitu. Jadi harus sabar untuk membuka TikTok Live Studio, terutama di PC yang spesifikasi rendah. Nah, ini sudah mulai terbuka TikToknya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan update lagi nih. Jadi hampir setiap hari saya buka TikTok Live Studio itu selalu update. Nah, ini kita tunggu sebentar. Ini tergantung kecepatan koneksi internet juga kondisi spek komputer Anda. Oke, ini bentar lagi selesai update-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah proses menginstal Live Studio. Jadi dia menginstal versi terbarunya setelah diupdate. Oke, proses install udah selesai. Kita tinggal tunggu saat TikTok Live Studio ini terbuka kembali untuk kita mulai live di TikTok dan juga di YouTube ya. Nah, ini sudah mempersiapkan studio Anda. Memang benar-benar lama ya untuk membuka TikTok Live Studio ini, terutama memang karena spek komputer saya rendah juga sih. Nah, ini udah selesai. Ini tampilan TikTok Live Studio. Memang kemarin saya gunakan posisi portrait. Yang YouTube juga saya gunakan untuk live posisi portrait. Kenapa saya gunakan live posisi portrait? Karena live itu sekarang lagi marak atau bukan lagi marak ya, lagi algoritma YouTube maupun TikTok lagi suka live yang berbentuk portrait karena jarang orang atau agak males ya orang menidurkan atau memposisikan HP horizontal daripada tetap vertikal gitu ya. Oke, ini Discord kita tutup aja. Jadi ini kita akan belajar cara live langsung di posisi portrait semua, baik di YouTube maupun di TikTok ya. Oke, pertama kita sudah membuka software keduanya, baik OBS ini untuk live di YouTube dan TikTok Live Studio ini untuk live di TikTok. Sekarang kita buka dulu untuk YouTube-nya ya. Kita buka dulu Chrome. Kemudian di Chrome ini sebentar. Chrome ini kita buka YouTube Studio. Nah, ini ya. YouTube ini aja, YouTube Studionya kita klik di sini aja, langsung kita live streaming kan ya. Klik live streaming. Kemudian di klik live streaming ini kita klik streaming ini ya untuk memulai live streaming. Kalau Anda ingin menjadwalkan, Anda bisa klik kelola. Jadi ini ada dua jenis yang bisa Anda gunakan. Yang posisi atas sendiri ini langsung live jadi tanpa dijadwalkan. Hari ini langsung live juga, sekarang juga. Atau dijadwalkan. Ini saya contohkan untuk dijadwalkan aja. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau untuk dijadwalkan, ini kelebihannya bisa untuk
melakukan live itu nggak langsung, jadi bisa untuk tes dulu. Ya, saya gunakan kembali setelan. Ini kemarin saya baru saja membuat live podcast ngobrol bersama robot AI. Nah, ini contohnya saja. Anda bisa ketik judulnya, judul live-nya, ketik deskripsinya, jangan lupa kasih tag atau hashtag ya. Lebih tepatnya kalau ini hashtag, kasih hashtagnya nama Anda misalnya, atau tentang yang berhubungan dengan ini misalnya judul-judul yang ada di sini. Anda ingin menyasar hashtag apa gitu, misalnya podcast, live podcast, seperti itu. Bebas ya, yang ada hubungannya dengan judul, cuman hashtag ini harus gandeng dan huruf kecil semua. Kemudian ada kategori, ini harus ada isi sesuai dengan kategori live streaming Anda. Nggak boleh nggak sesuai. Misalnya blog dan orang ini untuk ini aja, untuk keseharian ya, seperti fungsi dari blog atau vlog ya. Jadi keseharian. Kalau yang lain ya sesuaikan, misalnya game, musik. Ini kalau sesuai biasanya akan misalnya sains dan teknologi. Ini kalau sesuai biasanya akan lebih tinggi view-nya. Kemudian thumbnail, ini harus sesuai juga. Thumbnail ini misalnya thumbnailnya tentang apa gitu ya. Thumbnail ini sesuaikan, bikin di Photoshop atau cari gambarnya yang sesuai gitu ya. Kemudian playlist ini sesuaikan juga kategori yang sudah Anda buat di YouTube Anda. Misalnya ini saya buat live streaming dan podcast. Kemudian ini juga pilihan, kalau tidak dibuat untuk anak-anak ini bisa diketik komentar. Kalau hanya dibuat untuk anak-anak, ini tidak bisa dikomentar dan harus konten-konten anak-anak gitu ya. Tampilkan lebih banyak. Nah, di sini Anda bisa pilih tidak, kalau misalnya Anda tidak menggunakan AI untuk memodifikasi konten Anda. Kalau ya, ini biasanya untuk digunakan untuk adegan yang tidak realistis. Misalnya kayak ngobrol dengan AI barusan ya. Misalnya terus yang tidak realistis lagi, misalnya Anda membuat lagu dengan video klip orang, tapi sebenarnya orang itu nggak sedang melakukan adegan video klip itu. Jadi itu termasuk teknologi AI yang Anda gunakan. Misalnya Anda gunakan wajah artis, tapi bukan artis yang sebenarnya. Itu harus klik ya. Ini untuk memodifikasi, untuk mengkelompokkan mana yang AI, mana yang bukan gitu loh maksud YouTube. Kemudian di sini ada tag. Tag di sini beda dengan hashtag. Hashtag ya. Kalau hashtag ada pagernya tadi yang ada di atas. Kalau tag ini bagian dari kata kunci, seperti keyword. Waktu Anda ingin menyasar konten Anda, misalnya ngobrol dengan AI, ini akan kosong lagi biasanya. Ketik lagi, misalnya di sini ngobrol, koma, podcast, koma, robot, koma, AI, koma, gitu ya, Rizal, koma, Firmansyah, koma, dan seterusnya, per kata ya. Nah, ini contoh aja. Atau tetap gini juga nggak apa-apa. Lanjut, bahasa Indonesia, bahasa streaming. Lokasi bisa dikasih, bisa enggak. Lisensi YouTube standar, komentar dan rating seperti ini saja tetap. Oke, setelah itu berikutnya monetisasi bisa diaktifkan kalau channel Anda sudah monet. Kalau belum, biasanya belum ada. Live chat ini tetap dicentang, rekaman ini boleh tidak, boleh iya. Jadi kalau misalnya ini dicentang, chat yang seharusnya muncul nanti akan terekam dan muncul lagi di video selanjutnya, video yang sudah tersimpan. Kalau misalnya ini dihilangkan, maka video yang selanjutnya tidak akan muncul lagi. Maksudnya video selanjutnya itu video yang sudah di streamingkan ini nanti kan tersimpan di YouTube tuh. Nah, yang tersimpan di YouTube tuh nanti akan ada chatnya, live chatnya juga apa enggak gitu maksud saya. Agak ribet ya. Oke, ini saya centang aja. Oke. Oh, ini juga ada. Nah, mode peserta. Kalau misalnya Anda inginkan hanya subscriber aja yang bisa komentar, ini aja.
Ini menguntungkan. Jadi orang yang bukan subscriber atau belum subscribe dia nggak bisa komentar. Harus subscribe dulu baru bisa berkomentar. Durasinya minimal 1 menit misalnya. Oke, berikutnya. Nah, ini bisa di visibilitasnya dibuat publik. Kemudian harus publik ya. Kalau live streaming nggak untuk publik, tidak publik ini misalnya untuk seseorang yang ada kasih link aja gitu, atau pribadi untuk menyimpan aja gitu. Nah, ini jadwal tanggalnya, misalnya tanggal sekarang, jamnya ini karena jam 9.57 misalnya saya buat jam 10.00. Ini nggak ada bedanya dengan live streaming langsung kan, cuman ini ada kelebihannya. Kalau kita jadwalkan, kita nggak akan kehilangan akses live streaming kita ketika koneksi internet Anda lemot. Misalnya koneksi internet Anda sangat lemot dan putus-putus, itu dia nggak akan pindah dulu ke, atau nggak akan mengakhiri live streaming Anda. Dia menunggu dulu sampai akses internet Anda kembali, disiarkan lagi gitu loh. Ini karena ada mode aktifkan mulai otomatis ini. Ini jangan diaktifkan. Kalau berhenti otomatis boleh diaktifkan. Nah, ini jadi kalau setelah Anda berhenti live streaming, ini juga jangan sih. Sorry. Kalau ini Anda kehilangan akses internet Anda, misalnya gangguan, putus ya, internetnya putus misalnya, nggak disconnect, Anda disconnect atau jaringan internetnya gangguan. Nah, ini kalau ini nggak Anda aktifkan, dia nggak akan berhenti, streamingnya akan terus jalan, cuman nggak ada gambarnya loading gitu ya, kayak buffering gitu. Nah, setelah Anda koneksi internet Anda kembali, maka dia akan terkoneksi kembali gitu. Jadi ini dua-duanya jangan diaktifkan ya, yang bener seperti ini aja. Oke. Nah, terus setelah ini selesai, ini kita sudah nyiapin live streaming di YouTube kita. Sekarang yang penting ini kita copy dua-duanya ini. Yang pertama URL streaming, yang kedua di sini ada kode untuk streaming tempel ya, atau kunci streaming. Ini bisa di reset kalau misalnya Anda ingin tidak ini kan tadi udah sempat saya muncul ini. Nah, ini bisa bocor nih, orang bisa ngetik itu barusan terus di streaming kan muncul di channel saya. Jadi harus saya reset dulu. Reset ting. Ya, ini akan berubah sudah. Kode yang tadi itu ya akan berubah. Ini kita copy dulu. Nah, kita salin, masukin di OBS. Nah, di kode ininya, kode streamingnya, kunci streaming ini namanya, key streaming. Nah, masukkan ke stream. Nah, ini stream key-nya masukkan di sini. Ini di paste. Nah, ini nggak saya munculin ya, rahasia soalnya ini. Kalau ada yang tahu kode streaming saya, dia bisa streaming di channel saya nanti. Oke, lanjut. Ini URL streaming. Ini salin. Kemudian masuk OBS lagi. Nah, ini tetap kalau yang berubah-berubah itu stream key-nya atau kunci streaming. Kalau ini tetap ini link live streamingnya. Oke, kita apply, kita oke. Nah, ini udah siap untuk live streaming di YouTube nih. OBS-nya. Sekarang TikTok-nya. Oke, nanti kita barengin ya. Streaming di YouTube, streaming di TikTok gitu. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, yang pertama Anda harus login ke akun Anda. Ini saya sudah login di akun Arizal Firmansyah atau Arizalfir. Nah, ini kita sudah login ya. Kalau belum login dulu. Dan loginnya ini harus minimal punya follower 600 orang. Kalau belum followernya belum 600, dia nggak bisa dibuat live streaming. Oke. Setelah 600 atau 1000 ya, saya lupa juga ya. Ya, mungkin sekitar 600 atau 1000. Setelah ini bisa buat live streaming akun Anda, sekarang tambahkan sumber. Nah, di sini kita bisa nambahkan sumber seperti yang ada di bawah sini. Ini yang merah-merah ini berarti nggak aktif. Nah, saya pernah live streaming dengan PowerPoint, dengan video tadi buat background, nah, dengan tangkapan layar, kamera mana ya? Kameranya belum ada ini. Oke, misalnya saya tambahkan kamera di sini. Nah, ini kartu perekam layar. Oh, bukan. Kamera yang mana ya? Oh, ini kamera, jelas tulisannya. Nah, ini kamera.
Saya tambahkan. Akan muncul wajah saya, simsalabim. Oh belum. Ini masih kameranya pakai capture saya yang lain. Oke, pakai capture yang ini ya. Oke, masih belum aktif. Oh iya, nggak aktif karena ini saya buat OBS. Di OBS ini ada kamera depan. Nah, ini saya. Nah, jadi ini kalau USB capture itu sudah digunakan oleh software lain, dia nggak bisa muncul ya. Ya, ini harus Anda pinter-pinter ngatur capture Anda. Kalau digunakan untuk tangkapan layar, boleh tangkapan layar aja. Berarti ini nggak bisa. Batalkan, ditutup. Tangkapan layar aja. Nah, tangkapan layar misalnya yang ini, atau screen capture. Ini saya munculkan ini gambar mata yang tertutup, saya klik. Nah, ini gambar capture untuk komputer saya yang display yang satunya. Nah, ini contoh aja ya. Kalau misalnya Anda mau buat ditambahkan, misalnya Anda mau nge-live tangkapan layar itu game, nah, misalnya game atau muter musik ya. Nah, langsung aja sesuaikan tangkapan layar Anda. Anda bisa crop juga. Di sini ada crop ya, pangkas. Nah, ini bisa di crop sesuai dengan yang Anda inginkan. Oh mana? Oh di enter. Oke, kalau sudah selesai di enter ya. Oh ini kembali ke ukuran asalnya ini. Oke. Ini bisa diperkecil. Ya diatur-atur lah. Kalau untuk apa namanya, tampilan yang akan di live streamingkan ini sesuai dengan apa sesuai dengan kreativitas Anda. Mau tampilkan lagu, mau ditampilkan game, itu yang bagian yang tengah aja biasanya. Kalau untuk balap mobil ya, saya biasanya live streaming balap mobil seperti itu, saya tampilkan yang tengah aja. Oke, kalau sudah, kita bisa nambahin teks. Nah ini ada teksnya, bisa dimunculkan. Nah, bisa nambahin lain. Pokoknya tambahkan sumber ini untuk menambahkan bagian-bagian yang akan dimunculkan di sini. Bisa ini ada goal, ada alert ya, alert apa alert ini bacanya. Ini untuk memunculkan bagian-bagian yang ada di TikTok sesuai dengan kreativitas. Semakin banyak sumber yang Anda tambahkan, semakin lemot komputer Anda. Gitu. Oke, sudah ini. Misalnya saya munculkan di sini, saya munculkan video misalnya ya. Di layar satu, saya cari dulu video saya. Misalnya produksi video, atau di video ini. Nah ini ada banyak sih video, cuman takutnya kena hak cipta saya. Ya pokoknya ini ada video. Oke, ini aja video ini contoh ya. Nah ini video. Nah ini bunyinya waduh, ada musiknya ya. Semoga aja nggak muncul nih di ini. Nah ini ini bisa munculin video kan di sini. Ya, videonya bisa saya full screen kan. Cuman video ini bisa dimunculkan langsung tanpa perlu seperti ini. Ini kan menangkap capture ya, berat ya. Kalau mau nambahin video secara manual, kita bisa secara ini ya, secara langsung maksudnya di TikTok Studio bisa tambahkan sumber. Ditambahkan sumberin, oh ini ada video ini. Nah, di sini ada video. Kita bisa nambahin video. Oke, itu ya. Nah, terus untuk audio saya tutup deh. Nggak apa-apa deh, tutup aja. Daripada kena cipta. Untuk audio yang ada di sini, ini kita bisa setting pengaturan audio yang ada di sini. Nah, ini kan saya gunakan stereo mix. Stereo mix ini apa? Stereo mix ini adalah kita menyiarkan secara live streaming, mengambil input semua suara yang muncul di dalam komputer kita. Semua suara, baik itu suara dari line in, dari mikrofon, dari player seperti video player barusan, kemudian dari Chrome,
browser, dari Mozilla dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang muncul di komputer bisa kita ambil suaranya semuanya. Itu namanya stereo mix. Ini pengaturannya ada di sini. Wah, panjang lagi nih kalau nyeritain stereo mix. Yang jelas nanti untuk penjelasan stereo mix ke depan ada sendiri ya. Yang jelas ini stereo mix, mikrofon utamanya. Oke. Kalau sudah di style stereo mix, ini buat 100% aja. Ini jangan sampai kuning atau merah, hijau aja. Kalau untuk TikTok Studio, kalau kuning pecah, merah tambah pecah. Nah, ini udah hijau. Kita tinggal siarkan live di TikTok ini. Kemudian pilih kategori. Kategori misalnya obrolan dan wawancara, atau ini saya sedang membuat tutorial kan. Edukasi, pendidikan ada nggak? Ini edukasi ya. Nah, kemudian di sini nih jangan lagu bikin galau ya. Di sini tutorial, judulnya tutorial live, misalnya. Kemudian ini capture-nya diganti gambar yang persegi sama sisi ya, ganti aja. Ini untuk deskripsinya. Nah, ini pengaturan resolusi dan frame per second-nya saya buat rendah. Kenapa? Karena spek komputer saya rendah. Ya, resolusinya nggak sampai 1920 1080 ini. Cuman 852 kali 480, tapi posisi portrait. Jadi posisi portrait itu yang nilai terendah yang pertama, nilai tertinggi yang kedua. Frame per second-nya juga cuman saya buat 20. Biasanya ini standarnya 30. Frame per second itu berapa gambar yang bergerak dalam 1 detik. Bergantian, berapa gambar yang bergantian dalam 1 detik. Laju bit video ini 500 saya buat rendah sekali karena koneksi internet saya juga pas-pasan. Laju bit audio saya buat rendah juga koneksi internet saya pas-pasan. Oke, ini sudah. Kalau yang mau niru ini untuk koneksi internet dan spek komputer yang pas-pasan boleh. Oke, ini bisa diedit ini. Nah, ini edit. Kalau sudah, ini sudah ada judulnya, sudah ada apa namanya, ini sumber kamera diperlukan. Oh, ini harus ada sumber kamera. Sorry guys, ini nggak ada sumber kamera, jadi nggak mau di live streaming kan. Jadi harus ada kameranya minimal 1. Berarti kalau nggak ada kamera pakai webcam tambahan. Misalnya webcam satunya sudah pakai untuk OBS. Nah, ini harus ada kamera berarti. Ini saya pakai kamera virtual yang ada di OBS atau yang ada di Vmic. Oh ya, kita bisa memunculkan sama-sama yang ada di OBS. Jadi ini kan OBS ini wajah saya ya, kamera depan. Nah, atau ini pas saya gunakan video ulasan. Ya, ini pas saya gunakan untuk live dengan Eyang Blangkon misalnya. Nah, ini tampilan yang ada di OBS bisa saya munculkan di TikTok juga. Jadi saya sama-sama menggunakan gambar yang sama untuk live di keduanya. Ya, ini mau saya ajarkan itu memang tadinya ya lupa ya. Jadi gambar yang terlive di YouTube itu sama dengan gambar yang terlive di TikTok secara bersamaan. Oke, ini misalnya OBS saya ini tampilannya ya. Atau yang bawah, yang mana ya? Nah, ini live bit AI ini aja. Nah, tampilannya saya mau dengan ini, mau sama dengan ini ya. Nah, maka di sini saya klik aja di OBS Start Virtual Camera. Nah, terus di OBS di TikTok, mana TikToknya? Di OBS sudah saya start virtual camera. Oh, TikToknya pindah ke sini. Nah, ini saya pilih yang OBS. Ini keliru nih tadi. Nah, OBS virtual camera. Ini resolusinya bisa kita rendahin. Oh, nggak bisa. Oke, tambahkan sumber. Nah, sudah ini. Nah, OBS saya, TikTok saya sudah sama dengan OBS saya. Nah, ini kan gambarnya yang ada di TikTok nanti akan terlive ini. Yang di YouTube juga ini, cuman beda ngeflip ya.
Nah, nanti nih kalau di TikTok misalnya tetap ngeflip, kan ada pengaturannya di sini kamera ini. Di kamera, klik di pengaturan, agak lama ya setelah diklik ya. Oke, pokoknya ada pengaturan flip ya di kamera apa di sini ya. Oh bukan, berarti di pengaturan ini, diklik di sini nanti ada flip. Ini nih, ada balik ini. Ini balik ini, klik di sini nanti akan terflip. Nah, ya kan. Nah, ini sudah bener ini. Ini saya di kanan, ini juga saya di kanan. Oke guys, itu caranya. Tinggal di start streaming untuk yang di OBS, karena udah saya setting streamingnya tadi di OBS kan. Nah, ini sudah saya setting tadi. Tinggal di start streaming, kemudian di sini di Chrome di live streaming sudah live untuk YouTube. Untuk di TikTok tinggal disiarkan langsung, diisi kategorinya, namanya, nah kayak gini ya, nama, judul live streamingnya, kategorinya ini edukasi, judulnya, deskripsinya, kemudian settingan resolusi dan semuanya. Langsung ini kalau sudah merah sudah siap live streaming. Oke, itu aja ya guys ya. Jadi cukup panjang dan cukup lama penjelasan saya karena ini harus detail. Kalau nggak gitu nanti Anda nggak bisa live streaming dua-duanya di YouTube maupun di TikTok. Oke, terima kasih. Bye-bye.